Belakangan isu penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi topik panas di masyarakat. Hal ini dipicu pemberitaan bahwa pendapatan bulanan anggota DPR RI di atas 100 juta rupiah per bulan, bahkan bisa mencapai 230 juta rupiah. Tak sedikit juga yang membandingkan penghasilan para wakil rakyat di Indonesia dengan anggota DPR dari negara lain. Meski tetap terhitung lebih tinggi dibandingkan rata-rata penghasilan warganya, tapi apakah ketimpangannya sedalam di negeri ini? Seperti apa perbandingannya? Kenaikan pendapatan anggota DPR melalui tunjangan perumahan menuai polemik lantaran dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat di tengah impitan ekonomi saat ini. Situasi ini pun membuat masyarakat protes dan menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan belakangan unjuk rasa tidak terkendali dan berujung perusakan fasilitas umum dan penjarahan rumah sejumlah anggota DPR. Kendati gaji pokok anggota parlemen di Indonesia relatif kecil, tunjangan yang berlapis membuat angka akhirnya membengkak. Ragam tunjangan yang diterima anggota DPR setiap bulannya, antara lain tunjangan melekat, tunjangan beras, tunjangan lain, hingga tunjangan perumahan, yang jika ditotal bisa mencapai di atas 100 juta rupiah per bulannya. Ini artinya, jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum regional atau UMR di Indonesia yang hanya 3,7 juta rupiah per bulan, maka besaran gaji anggota DPR ini mencapai 27 kali lipat dari UMR. Perbandingan yang begitu timpang. Padahal, jika kita melihat negara-negara maju seperti Australia misalnya, gaji anggota DPR memang lebih tinggi dari warga, tetapi jumlahnya hanya berbeda sedikit jika dibandingkan dengan UMR di Australia. Gaji dan tunjangan anggota Parlemen Federal Australia ditentukan oleh Remuneration Tribunal. Badan independen ini terdiri dari pengusaha, pakar, serta pegawai negeri sipil. Lembaga serupa juga ada di tingkat negara bagian. Gaji pokok tahunan anggota parlemen Australia sebesar $239.270 Australia per Juli 2025. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita warga sekitar $98.759 Australia. Dengan demikian, penghasilan para pejabat hanya sekitar 2,8 kali lebih tinggi. Berbeda dengan Indonesia, penentuan penghasilan anggota parlemen bergantung pada konteks sosial ekonomi dan politik di negara tersebut. Tak seperti Indonesia, politisi Australia tak perlu menguras otak untuk mencari biaya pendanaan kampanye. Partai politik akan menanggung sebagian besar dana. Negara yang kondisinya masih berkembang seperti Filipina pun tak mematok gaji anggota parlemennya begitu jauh dari rata-rata penghasilan warganya. Dengan rata-rata penghasilan warga Filipina sekitar $350 AS, gaji anggota parlemennya hanya berkisar $1.700 hingga $2.000 AS atau maksimal hanya 6 kali lipat. Selain Australia dan Filipina, berikut perbandingan gaji anggota DPR di berbagai negara lain yang dibandingkan dengan gaji UMR dari masing-masing negara. Adanya jurang yang dalam antara penghasilan anggota DPR RI di Indonesia dengan penghasilan warganya menimbulkan pertanyaan. Apa sebenarnya yang menyebabkan ketimpangan ini? Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansa pada Kamis 28 Agustus menyebut di Indonesia masih tertanam cara berpikir feodal tentang pejabat. Orang menganggap jabatan DPR sebagai kalangan elit yang mesti dihormati. Trubus mencontohkan kasus di negara-negara Skandinavia terutama Swedia. Masyarakat di negara itu menganggap anggota DPR sebagai pekerja biasa. Alhasil, mereka bekerja dengan gaji beserta tunjangan secukupnya. Di Swedia, Dewan Remunerasi pada Riksdag atau parlemen bertugas menentukan besaran gaji secara transparan. Prinsip melayani rakyat tertera jelas bagi Riksdag. Pada bagian penjelasan pendapatan anggota parlemen tertera penegasan bahwa mereka dipekerjakan para pemilih, karena itu mereka menerima upah, bukan gaji. Trubus menyebut belajar dari Swedia, Indonesia harus mendorong agar penetapan sekaligus pengelolaan gaji dan tunjangan DPR bersifat transparan, akuntabel, serta mengedepankan konsultasi dengan publik. Sebab penghasilan DPR sejatinya berasal dari rakyat. Kontrasnya pendapatan anggota DPR dengan kondisi ekonomi warga yang semakin terimpit mesti dicermati lebih dalam. Saatnya belajar dari negara lain yang menerapkan asas transparansi dan kewajaran pada hak-hak pejabatnya. Kira-kira langkah konkret apa yang harus segera diambil agar persoalan gaji pejabat publik di Indonesia ini tidak lagi melukai rasa keadilan masyarakat? Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya?